Sedangkan kalau sakit atau kalau dia sibuk, ada sesuatu yang mengekang, dia muqayyad, dia itu kayak terkekang, nggak bisa melakukannya. Maka kalau kita itu sehat, kita diberikan waktu luang, kita itu bebas. Makanya gunakanlah kebebasan kita ini untuk banyak beramal. Meskipun cuma sekali tasbih, ternyata sekali tasbih itu membawa manfaat yang besar. Zikir yang ringan ternyata membawa manfaat yang besar. Andai kata mereka masih bisa kembali meskipun sedetik saja untuk berzikir, akan mereka gunakan. Jadi kita semua di sini insya Allah semuanya berkecimpung dalam dunia pendidikan, baik sebagai pendidik atau tenaga kependidikan. Yang insya Allah yang kita berikan, yang kita sampaikan adalah tentang ilmu dan juga masalah pengajaran. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita yang tentunya harus kita landasi dengan keikhlasan, dan juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini menjadi pahala yang besar untuk kita semua. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menempatkannya di dalam timbangan amal saleh yang kalau kita akan dapatkan yaumul qiyamah. Kita akui jasa pendidik itu besar, atau tenaga pendidikan yang ikut andil dalam pendidikan itu memiliki jasa yang besar sekali. Tapi ada satu sisi yang ingin saya sampaikan, dan ini bihajah ila tarkis, butuh perhatian, butuh konsentrasi kita. Fi ta'rif al-alimur rabbani, tentang definisi al-alim ar-rabbani. Kita mendengar kalimat rabbani bukan cuma guru kita Ustaz Rabbani, tapi harus tahu maknanya apa sih rabbani. Kalau Pak Najib Rabbani insya Allah sudah tahu, karena itu namanya al-alimur rabbani alladhi asyara Allah ilaihi fil ayat di surat Ali Imran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna an-nas tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kata qaulullah ta'ala di surat Ali Imran, walakin kunu rabbaniyin, akan tapi jadilah kalian para ulama rabbani, rabbaniyun. Kalau kuntum di sini walakin kuntum rabbaniyin, farq baina rabbaniyun wa rabbaniyin faqat fil i'rab. Kalau katakan walakin kunu rabbaniyin, akan tapi jadilah kalian para ulama-ulama rabbani, pendidik-pendidik yang rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena sebab kalian mengajari kitab. Wa bima kuntum tadrusun, karena sebab kalian juga belajar. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian ajarkan, itu adalah ilmu. Maka jadilah kalian itu pendidik yang rabbani. Lalu apa makna rabbani? Apa sih makna rabbani? Qala al-Bukhari fi sahihihi, al-Imam al-Bukhari berkata di dalam kitab sahihnya, al-alimur rabbani alladhi yurabbi an-nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Qala al-Bukhari al-alimur rabbani alladhi yurabbi an-nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Yang namanya alimur rabbani yaitu yang mengajarkan manusia ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Berarti kita itu harus mengajarkan ilmu yang dasar kepada mereka, kemudian beranjak terus. Itu yang namanya alimur rabbani menurut al-Imam al-Bukhari. Termasuk dalam belajar bahasa ini, jangan mulai dari dasar, alhamdulillah. Nanti lama-lama bisa berbicara sendiri dengan bahasa Arab, dan lebih Arab dari orang Arab kayaknya. Ini al-alimur rabbani 'inda al-Bukhari, seorang yang mengajarkan ilmu, seorang yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Jadi kalau kita itu mendidik dari sanawiyah, pelajaran-pelajaran membaca, maka tekuni itu, karena itu tahapan, dan itulah seorang yang melangkah menuju ilmu rabbani atau al-alim ar-rabbani.
Sehingga orang yang mengajar di kelas 1 sanawiyah misalnya, dia tidak berkecil hati, saya ajarnya kok dari alif bata. Karena itulah tahapan. Kemudian yang lebih tinggi lagi, kemudian sampai pada tingkat akhir di marhalah kita itu, pelajaran-pelajaran yang sulit ya, karena memang mereka sudah sampai tahapan segitu. Itu yang kita inginkan. Lalu ada definisi al-alim rabbani yang lain. Yang ini yang akan kita cermati lebih dalam, yaitu yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala atau radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan yang disebut al-alim rabbani, al-alim alladhi ya'mal bi'amalihi, seorang alim yang dia mengamalkan ilmunya. Nah, ini yang perlu kita cermati dalam diri kita. Kita dikatakan al-alim ar-rabbani kalau kita mengamalkan ilmu kita. Sisi mengamalkan ilmu ini yang kadang menjadi bumerang bagi kita, senjata makan tuan kita, karena kita sudah ajarkan tapi kita tidak mengamalkan. Maka ini yang akan saya tekankan di sini. Kita ajarkan kepada anak bahasa Arab, kita tekankan mereka berbahasa Arab, kita sendiri gak berbahasa Arab ini. Ini kadang menjadi bumerang bagi kita. Berarti kita sudah belajar sejak dulu di mahfudhat al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Atau di kelas berikutnya ada lughah, ada hafalan lagi, al-ilmu zuyyina bil amal la bit tabahi wal amal. Tapi sedikit saya koreksi di sini dari sisi lughah. Kadang kita baca al-ilmu zainun bil amal. Ini kelas berapa ya? 8 atau 9 ya? 7 ya. Al-ilmu zainun bil amal. Ini kita baca al-ilmu zainun bil amal la bit tabahi wal amal. Ya boleh nanti kalau yang paham bahasa ini, mungkin kalau saya salah bisa diluruskan. Karena sepengetahuan saya, yang sahih itu membaca al-ilmu zuyyina bil amal. Meskipun tulisannya sama, al-ilmu zainun bil amal, kan sama, za ya nun, tapi dibaca zuyyina. Dan zainun bisa kan gitu, karena tanpa harokat dulunya. Tapi kalau kita baca dari sisi lughah, al-ilmu zainun bil amal. Zainun itu masdar. Kemudian zana yazinu itu menghiasi. Berarti ilmu menghiasi amal. Karena zana yazinu itu menghiasi, zain masdar, menjadi penghias amal. Tapi kan bukan itu yang kita maksud, tapi ilmu itu dihiasi dengan amal. Ilmu akan lebih baik kalau dibarengi dihiasi dengan amal. Berarti amal itu yang menghiasi ilmu atau ilmu yang menghiasi amal? Tentunya amal yang menghiasi ilmu. Sehingga kalau dari sisi lughah, meskipun kita sudah terbiasa dulu al-ilmu zainun bil amal la bit tabahi wal amal, tapi kok dilihat dari sisi lughah, al-ilmu zuyyina bil amal, itu dihiasi, ilmu itu dihiasi dengan amal. Dan zuyyina bi. Tapi kalau zainun, zana yazinu, tidak perlu bi, sehingga zainun al-amala kalau dia masdar, karena zainun itu masdar. Jadi itu perlu kita perhatikan di sisi lughah, karena kita juga belajar bahasa. Mungkin kalau saya salah, barangkali kalau di antara antum yang tahu matan aslinya atau barangkali makhtutotnya, makhtutot itu manuskripnya ada dan bisa dicari, ternyata itu bacanya zainun, lalu alasannya apa, mungkin kita bisa sharing. Tapi yang saya ketahui itu zuyyina. Saya membaca di beberapa tulisan para ulama, termasuk di internet saya baca tulisannya, membacanya itu al-ilmu zuyyina bil amal. Nah, kita kembali ke sisi maknanya di sini tadi, al-ilmu zuyyina bil amal la bit tabahi wal amal. Ilmu itu dihiasi dengan amalan. Ilmu itu akan baik kalau ada amalan yang menyertainya. Berarti itu yang harus kita miliki dalam
kehidupan kita sebagai pendidik atau yang ikut andil dalam kependidikan. Lalu kita juga sadari bahwa pertanyaan nanti di hari kiamat tentang ilmu itu adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Di dalam hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser, tidak akan tergelincir kedua kaki anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Salah satu dari 4 perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang ilmu. Kalau harta kita tahu pertanyaan 2, tapi tentang ilmu 1. Bukan pertanyaan ilmu itu kenapa kamu tidak ajarkan, tapi wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya akan ditanyakan apa yang sudah dia amalkan dengan ilmunya. Nah, ini pertanyaan tentang ilmu. Dan yang namanya ilmu itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sama seperti harta. Harta akan ditanyakan, waktu yang Allah berikan kepada kita juga akan ditanyakan, sebagaimana ilmu yang Allah berikan kepada kita juga akan ditanyakan. Dan pertanyaan ilmu, madza amila bihi, apa yang telah diamalkan oleh seorang dengan ilmunya tersebut. Sehingga jangan sampai kita itu seperti lilin, kita terangi orang lain tapi kita sendiri terbakar, kita sendiri membakar diri kita sendiri. Makanya kita butuh untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ajarkan. Bahkan kalau bisa sebelum kita ajarkan kita sudah amalkan terlebih dahulu. Tapi qadra istita'ah, tentunya sesuai dengan kemampuan kita, karena yang namanya amr, perintah, itu mastata'tum, semampu kalian gitu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya semampu kita. Ini yang terpenting kita amalkan. Ada qaulnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang juga menjelaskan tentang poin ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa rtahal. Apa artinya yahtifu? Yahtifu itu hatafa yahtifu. Hatif itu artinya apa? Telepon. Yahtifu berarti fiilnya telepon. Yang namanya telepon itu bicara dengan bisik-bisik, itu namanya hatif. Telepon itu kan nggak mungkin bicara keras-keras, kecuali mungkin kayak Pak Rusman, sorry Pak. Ngomong itu santero dengeran, tapi nggak apa-apa. Kalau Arab, oh iya. Aku udah bilang Arabia. Hatafa yahtifu itu artinya al-qaul al-khafif, ucapan yang rendah, lirih, yang ringan. Ilmu itu membisikkan kepada kita agar diamalkan. Yahtiful ilmu bil amal. Ilmu itu membisikkan kepada kita supaya diamalkan. Fa in ajabahu, kalau dia mau mengabulkan apa yang dibisikkan oleh ilmu tersebut, wa illa, kalau dia tidak mau, irtahal, maka ilmu itu akan pergi. Dan kenyataan seperti itu kemarin sudah kita terangkan di awal daurah ini. Memang butuh diamalkan, karena kalau tidak ilmu itu akan hilang. Makanya butuh kita itu mengamalkan amalan-amalan yang sudah kita ketahui dari ilmu kita. Intinya kita tetapkan, kita terapkan ilmu yang kita miliki. Karena kita sadari dunia ini adalah tempat kita beramal. Dan dunia ini hanya penyeberangan. Ya. Dunia kal mamar. Dunia ini seperti penyeberangan. Mamar itu jembatan atau nyebrang lah, ya, untuk nyebrang kita. Dan di dunia ini banyak ujiannya. Tempat kita beramal kita hanya nyebrang. Berbeda dengan akhirat. Kalau akhirat tempat balasan. Kita sekarang beramal, tapi kita nggak tahu pahalanya apa nih. Kenapa? Belum diberi pahala. Kita sholat setiap hari, apakah kita dapat pahalanya?
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala nanti di akhirat. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia ini memang ladang kita untuk beramal, untuk balasannya di akhirat nanti. Dan ini yang harus diyakini oleh setiap muslim. Dunia tempat kita beramal, dan dunia sebentar. Sedangkan akhirat tempat kita mendapatkan balasan, dan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, yang kekal. Makanya kita manfaatkan di dunia ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Waktu kita, ya, waktu kosong kita, nikmat sehat ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farad. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat farad, waktu luang. Banyak manusia tertipu. Padahal kalau orang itu sehat, dia punya waktu luang, berarti dia itu ahrar atau hur. Apa hur? Merdeka, dia bebas, dia bisa melakukan apapun. Sedangkan kalau sakit atau kalau dia sibuk, ada sesuatu yang mengekang, dia muqayyad, dia itu kayak terkekang, nggak bisa melakukannya. Maka kalau kita itu sehat, kita diberikan waktu luang, kita itu bebas. Makanya gunakanlah kebebasan kita ini untuk banyak beramal, karena amal saleh ini penting. Amal yang saleh ini penting. Bahkan kita bisa merasakan pentingnya ini kalau kita itu sudah berpisah dari dunia ini. Kalau sekarang mungkin orang menganggap amal saleh itu biasa saja, karena memang nggak ada balasannya tadi yang nampak. Tapi yang akan dirasakan penting, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan tentang pentingnya amal itu dikala manusia itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rohnya. Ketika roh sudah meninggalkan jasad, di saat itulah orang menyadari betapa pentingnya amal saleh. Yang Allah isyaratkan di dalam surat Al-Mu'minun, Al-ayah At-Tasih wa Tis'in wal ayah Al-Mi'ah. Fi al-ayah At-Tasih wa Tis'in yaqulu ta'ala hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kepada mereka kematian. Qala rabbirji'un, kepada salah seorang dari mereka, ya, maka dia pun mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikan aku. Kembalikan kemana? Ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali aku bisa beramal saleh pada apa yang aku tinggalkan. Mungkin banyak yang aku tinggalkan, aku lupa atau aku meninggalkannya dengan sengaja, yang sebenarnya aku ingin melakukan tapi aku tinggalkan. Nah, ini orang kan menyesal. Ternyata banyak yang tidak dia lakukan, maka dia ingin dikembalikan ketika roh sudah dicabut. La'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali aku bisa melakukan amal saleh pada perkara yang aku tinggalkan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalla, sekali-kali tidak. Jadi kalau antum itu sedang berdebat, kalla, boleh-boleh saja, sekali-kali jangan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah, sesungguhnya ini hanyalah kalimat yang hanya mereka ucapkan begitu saja. Artinya ini hanya omong kosong. Ketika orang menginginkan kembali lagi ke dunia, Allah katakan innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang dia cuma mengucapkannya saja. Berarti itu omdo namanya. Kenapa? Nggak ada buktinya nanti di akhirat. Mereka cuma mengharapkan untuk kembali. Lalu Allah katakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka adalah barzakh. Karena mereka sudah masuk alam kubur. Sampai kapan alam kubur itu? Sampai hari dibangkitkannya manusia. Berarti disitulah pentingnya amal.
Orang akan merasakan ternyata waktu yang Allah berikan masih banyak yang aku tinggalkan. Kalau sekarang sih mungkin kita tidak merasakan, tapi kita semua akan merasakan ketika ajal sudah menjemput kita. Semuanya orang ingin kembali ke dunia, bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan pangkat jabatan, bukan untuk mendapatkan anak, istri, kepemimpinan dan lain sebagainya, tidak. Akan tapi untuk beramal, meskipun amalan yang sedikit, meskipun cuma sekali tasbih. Ternyata sekali tasbih itu membawa manfaat yang besar. Zikir yang ringan ternyata membawa manfaat yang besar. Andai kata mereka masih bisa kembali meskipun sedetik saja untuk berzikir, akan mereka gunakan. Atau untuk bersedekah meskipun sedikit yang bisa dia keluarkan, akan dia gunakan. Apalagi kalau diberi kesempatan untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya, akan mereka keluarkan apa yang mereka miliki, akan mereka sedekahkan apa yang mereka miliki. Ini nanti setelah manusia pergi dari dunia ini, semuanya akan seperti itu. Yang Allah juga sebutkan di dalam akhir surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Nah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib hatta idza jaa ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu, bukan fa sadaqo yusaddiqu, fa usaddiqu, tidak, kalimatnya bukan fa usaddiqu akan aku sedekah, tidak, tapi kalimatnya fa as-saddaqo. Apa bedanya? Yang belajar sharaf atau yang ngajar sharaf akan merasakan perbedaannya. Ai katsirus sadaqah, fa as-saddaqo, akan aku perbanyak sedekah, bukan cuma aku akan sedekahkan, tidak, aku akan perbanyak sedekah kalau aku bisa kembali ke dunia. Fa as-saddaqo wa akunanna minal wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang salih. Tapi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menjawab, tidak akan terjadi. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ini di akhir surat Al-Munafiqun, itu juga perlu direnungi. Maka dari itu, untuk lebih mempertegas permasalahan ini, saya ingin bawakan satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an. Hal tanduruna aw hal tantadiruna illa faqran munsiyan aw ghinan mubqiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujahhizan aw ad-dajjal fa syarru ghaibin yuntadhar aw as-sa'atu was-sa'atu adha wa amar." Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal sab'an." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal sebelum datangnya 7 perkara. Hal tantadirun, apakah kalian menunggu atau tidakkah kalian menunggu kecuali faqran munsiyan, kefakiran yang melalaikan, au ghinan mubghiyan, atau kekayaan yang membuat orang melampaui batas, au maradan mufsidan, atau sakit yang akan merusak tubuh, au haraman mufannidan, atau usia tua lansia yang akan membuat lemah, au maradan au mautan mujahhizan, atau kematian yang datang dengan tiba-tiba, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, atau yang kalian tunggu adalah dajjal, yang dajjal itu adalah seburuk-buruk yang ditunggu, awis sa'atu, atau hari kiamat, fas-sa'atu adha wa amar, maka hari kiamat itu adalah hal yang lebih berat dan lebih menakutkan. Hadis ini kita tinjau dari sisi kesahihan hadis. Hadis ini banyak ulama mendhaifkan. Hadis ini yang berbunyi tadi, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian untuk melakukan amal sebelum datangnya 7 perkara. Dan tadi saya sebutkan, nanti akan kita kupas.
sebelum datangnya 7 perkara, hendaklah kalian bersegera melakukan amalan. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Akan tapi yang mengajarkan ilmu mustalah hadis pasti akan menjelaskan yang namanya hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan 4 syarat, bi arba'ati syurut inda al-Imam Ahmad atau inda Ibnu Hajar al-Asqalani. Menurut Imam Ahmad atau menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan 4 syarat. Dan ternyata 4 syarat ini ada dalam hadis ini. Syarat yang pertama, hadis dhaif itu bisa diamalkan an yakuna dha'f laisa syadidan. Sudah paham lah ya, enggak usah diterjemah. Ay yakuna dha'f laisa syadidan. Dhaifnya itu tidak keterlaluan. Itu syarat pertama. Ay yakuna dha'fu laisa syadidan. Kemudian yang kedua, asani ayyan darija tahta aslin sahihin ma'mulin atau tahta aslin ma'mulin. Hadis dhaif ini berada di bawah hadis yang makbul yang diterima atau hadis sahih yang diamalkan. Jadi hadis yang dhaif ini masih ada hadis sahih yang menerangkannya, yang menjadi dasar. Lalu yang ketiga, ya, syarat yang ketiga, ayyakuna fi fadailil a'mal. Hadis dhaif bisa diamalkan kalau dalam urusan fadail a'mal, yaitu urusan mendorong atau memberikan motivasi untuk melakukan amalan, termasuk hadis ini. Serta yang keempat, ya, syarat yang keempat itu alla ya'taqid inda amalihi subutuhu an Rasulillah SAW. Agar ketika mengamalkannya itu tidak meyakini bahwasanya hadis ini dari Rasul, bahwasanya hadis ini sahih dari Rasul. Kalau dia meyakini sahih padahal tidak sahih, ini kan tidak dibenarkan. Berarti ketika mengamalkannya itu tidak meyakini kesahihan hadis ini dari Rasul. Nah, 4 syarat ini ada dalam hadis ini. Bahwasanya hadis ini dhaifnya tidak terlalu, karena dari sisi sanad saja yang didhaifkan. Kemudian ada sebagian ulama yang menghasankan, serta ya para ulama khilaf dalam mendhaifkan hadis ini. Kemudian dhaifnya intinya tidak terlalu berat. Kalau hadisnya mungkar, apalagi kalau maudhu, itu hadis-hadis yang berat yang tidak bisa diamalkan. Kemudian ada hadis sahih yang menjelaskan tentang hadis ini meskipun dari sisi lafaz tidak sama. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Badiru bil a'mal, kata Nabi, bersegeralah kalian melakukan amalan fitanan, karena akan banyaknya fitnah-fitnah. Segeralah kalian melakukan banyak amalan karena akan ada fitnah. Fitnah itu perkara yang akan menghalangi manusia dari beramal, itu namanya fitnah. Karena banyak orang yang kadang tidak memahami fitnah. Fitnah siapa ya? Fitnah berarti tuduhan. Dalam bahasa hadis, fitnah itu bukan tuduhan. Sampai kadang saya terangkan kepada anak-anak. Kadang karena misalnya dia dituduh pacaran, kamu pacarnya ini, langsung dia keluarkan dalil fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ini penggunaan dalil yang benar saja. Gara-gara dituduh meletakkan sendal, ya, langsung dia mencap-mencap bahwa dalil, namanya juga anak MBI kan pintar berdalil. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini ayat ini, al fitnatu asyaddu minal qatl, ini artinya adalah syirik. Syirik lebih kejam dari pembunuhan. Iya. Kenapa? Kesyirikan jika dibiarkan itu lebih parah daripada membunuh. Makanya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang-orang musyrik yang tidak mau mengikuti syariatnya, dia bahkan dibunuh daripada dibiarkan. Sehingga lebih baik mereka dibunuh daripada syirik dibiarkan. Makanya syirik lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi
Tapi orang kadang membawakannya syirik, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini cuma dituduh, dengan dibunuh lebih besar mana? Mending dibunuh kan gitu apa maksudnya? Tapi itu cuma sedikit kesalahan. Cuma kadang-kadang fatal juga ketika anak-anak itu pakai dalil seperti itu. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan karena menghadapi banyaknya fitnah, dan fitnah itu kaqita'il lailil mudlim, seperti bagian-bagian malam yang gelap. Yang namanya malam itu kalau awal malam mungkin masih agak kelihatan, yang kadang membuat orang remang-remang. Tapi kalau sudah pertengahan malam gelap sekali, yang membuat orang nggak bisa melakukan tindakan apapun, aktivitas apapun. Karena apa? Karena begitu gelap. Nah seperti itu fitnah. Fitnah dalam hidup ini yang bisa berupa syubhat dan syahwat seperti itu, kadang-kadang menghentikan orang itu dari suatu amalan karena dia nggak bisa bergerak sama sekali. Contohnya nanti, misalnya sakit, ada yang sakitnya tidak parah, ada yang sakitnya parah sehingga dia tidak bisa melakukan amalan apapun, seperti gelapnya malam. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini hadis sahih yang menjadi dasar landasan hadis yang tadi saya mau saya jelaskan. Intinya tadi Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian melakukan amalan sebelum datangnya 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Tidaklah kalian menunggu kecuali faqran munsiyan. Kita mulai dari yang pertama. Intinya bersegeralah. Bersegera ini kata para ulama bersifat umum. Bisa urusan dunia, bisa urusan akhirat. Tapi tentunya untuk hal-hal yang manfaat kita diperintahkan untuk bersegera. Apalagi kalau urusan akhirat disuruh untuk bersegera. Dan itu kalau kita baca dalam lafaz-lafaz ayat-ayat Quran ya, untuk akhirat kalimatnya rata-rata bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wasari'u, berlomba-lombalah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah ya. Fas'au ila dzikrillah, bersegera, lari kan gitu. Ini kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia mungkin kalimatnya paling-paling wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Kalimatnya cari, bukan bersegeralah menuju dunia, tidak, tapi cari saja. Gimana ayatnya ya? Yang kalimatnya ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalimatnya cuma wala tansa nasibaka minad dunya. Nanti di sini kita disuruh bersegera. Badiru bil a'mal, bersegeralah. Jangan mengulur-ulur, jangan menunda-nunda, jangan menunggu-nunggu. Kalau memang kita itu bisa berbahasa Arab, kenapa harus ditunggu-tunggu? Al-muhim kalam-kalam lah ya. Qalil-qalil al-muhim mafhum. Anta mafhum, ana mafhum, idan khalas mafhum. Hal tantadiruna, tidaklah kalian menunggu illa faqran munsiyan, kecuali kefakiran yang melalaikan. Ini yang pertama. Fakir yang melalaikan. Karena ketika orang merasa fakir, kadang membuat pelakunya itu malas untuk beribadah. Karena apa? Sibuk untuk mencari dunia. Ketika dia merasa fakir, kurang terus rasanya, maka dia sibuk untuk mencari dunia sehingga lupa melakukan banyak amalan. Sibuk mencari rezeki, sibuk mencari nafkah untuk anak istri, sehingga lupa untuk melakukan banyak amalan. Dalam hadis yang dhaif, kadal faqru an yakuna kufran, kefakiran itu hampir menjadikan orang kafir. Tapi ini hadis dhaif ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Di sana ada hadis yang sahih, yaitu doa Nabi SAW. Nabi berdoa agar terhindar dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Karena itu tadi, kefakiran itu kadang membuat orang lalai. Ketika merasa fakir, dia lalai dengan tugasnya, dia lalai dengan
kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beramal. Atau yang kedua, au ghinan mudkhiyan, atau kekayaan yang membuat orang melampaui batas. Kita ketahui kadang-kadang kaya itu membuat orang banyak melampaui batas. Kenapa? Karena dia merasa punya sesuatu yang mendukung dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Orang gajinya besar, kadang-kadang kehidupannya jadi glamor, kadang banyak maksiat yang dia lakukan. Kalau sudah seperti itu, dia tidak butuh ibadah. Nah, ini yang bahaya. Atau kadang meremehkan hal-hal yang haram. Perkara-perkara yang haram dia remehkan. Kenapa? Dia merasa kaya, nggak butuh itu. Dan Allah sendiri sudah menyatakan dalam ayatnya dalam surat Al-Alaq, "Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna." Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana layadgha, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya sudah merasa kaya. Ketika dia merasa dirinya kaya, dia bisa melakukan apapun. Kadang keharaman dia langgar, kadang kewajiban dia tinggalkan. Ini yang menjadikan dia tidak melakukan amal, hingga menghalangi dia dari amalan. Makanya kalau yang gajinya naik gitu ya, yang dulu tidak pernah kurban, kumpulkanlah untuk kurban besok. Dijalengi mau bisa haji, barangkali bisa haji, kumpulkan duitnya kalau ada kenaikan gaji. Atau yang lain. Yang ketiga, au maradan mufsidan, atau sakit yang mufsid, atau sakit yang membuat merusak apa? Merusak jasmani, merusak badan. Ketika orang itu sakit, apalagi sakitnya yang sampai parah, membuat orang tidak bisa melakukan ibadah. Bahkan kebanyakan orang itu kalau sakit, terutama kalau misalnya di rumah sakit, kadang mereka lalai dengan ibadah. Jangankan di rumah sakit, di rumah kalau tidak diingatkan, kadang-kadang suka orang lupa ibadah. Sholat misalnya, lupa dia. Banyak orang yang lupa ketika di rumah atau di rumah sakit, dia kondisinya sakit. Itu kalau nggak diingatkan, sudah sholat belum? Oh iya, saya nggak berpikir karena mikir sakitnya sih. Makanya orang-orang yang sakit itu butuh diingatkan supaya mereka itu bisa tetap melakukan sholat minimal. Karena seperti itulah yang namanya sakit. Kadang membuat orang itu ketika rusak jasmaninya, dia tidak bisa melakukan ibadah. Bahkan ya, orang yang sakit itu sendiri, ibadah-ibadah terhenti sama sekali. Tidak bisa haji, tidak bisa umroh. Kenapa? Sakit. Sudah daftar dia, tapi ternyata kondisinya sakit. Bagaimana dia? Gak bisa. Paling-paling digantikan oleh yang lain. Nilainya beda. Dia melakukannya dengan digantikan oleh yang lain. Sekalipun semoga itu sudah gugur kewajiban dia, tapi ketika digantikan oleh yang lain tentunya sangat berbeda. Sehingga kalau yang panjenengan itu sudah punya uang untuk bisa beli kursi haji, meskipun ditunda-tunda, bersegera. Masa tunggunya 25 tahun sekarang. Kita misalnya, ya kalau yang panjenengan umur 30 tahun, berarti 55, udah tua. Yang umur 40, 65, udah masa pensiun. Yang 50, khawatir sudah mati dulu maksudnya. Iya, makanya meskipun bisa saja diajukan gitu ya, pengajuan. Tapi kalau sekarang seperti keadaan sekarang ditunda. Indonesia ditunda sampai sudah 2 tahun. Siapa tahu mungkin besok ditunda lagi. Meskipun kalau orang yang mau berangkat, janganlah. Saya sudah berkali-kali manasik tapi nggak jadi-jadi. Tapi kan kita nggak tahu. Intinya kalau seperti itu keadaannya, maka bersegera. Kalau panjenengan sudah misalnya sudah beli kursinya, andai kata tidak berangkat, semoga Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya dan gugur kewajiban. Semoga seperti itu. Yang keempat, au haraman mufannidan, atau masa tua yang melemahkan. Ketika masa tua, sisi fisik itu juga sudah nggak bisa. Sebagaimana sakit tadi, tua fisiknya beda dengan ketika masih muda. Ketika sudah S3, kata Pak Jairin pakai,
sampai sangat. Itu sudah berat, puasa berat. Saya berikan contoh yang ada dalam asar atau dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini orang yang kuat. Lalu meminta kepada Nabi SAW supaya bisa menjalankan ibadah puasa. Oleh Nabi diberikan bimbingan, kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Ternyata dia masih minta tambah. Kalau begitu Senin Kamis. Dia masih minta tambah lagi. Suruh puasa Daud. Dia masih minta tambah lagi. Maka Nabi baru menjawab, la sama fauqa shaumi Daud. Tidak ada puasa melebihi puasanya Nabi Daud. Nah, akhirnya dia puasa Daud. Karena dia sudah bernadar di hadapan Rasul, berjanji untuk terus melaksanakannya, dia berusaha melaksanakan sampai tua. Nah, di masa tua dia bercerita kepada para sahabat yang lain, kepada para tabi'in, mengapa aku dahulu tidak menerima bimbingan Rasul untuk puasa 3 hari saja dalam sebulan? Meskipun sebenarnya dia bisa batalkan nadarnya dengan bayar kafarah ya. Tapi karena dia tidak ingin sudah berjanji di hadapan Nabi, dan ini janji yang tentunya janji yang besar, maka dia tidak ingin batalkan, sehingga dia terus jalani puasa Daud itu sampai tua, sampai meninggal dunia. Di akhir hayatnya dia berwasiat, andai kata saya dulu menerima bimbingan Nabi untuk puasa 3 hari, mungkin saya tidak seperti ini, karena beratnya ketika masa tua untuk puasa. Makanya semoga kalau besok hari puasa, hari Tasu'a, Asyura puasa, masih bisa menjalani. Kemudian au mautan mujahizan, atau kematian yang datang tiba-tiba. Mujahiz bermakna al-mautul mufaji. Mufaji faj'ah itu artinya tiba-tiba. Kematian yang datang tiba-tiba, tidak ada sakitnya, tidak ada tua juga tidak, ya, tidak ada tanda-tanda kalau dia mau meninggal dunia, tiba-tiba dia sakit. Makanya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang sifatnya tiba-tiba. Karena kita tidak tahu. Kalau sudah kematian yang datang tiba-tiba, maka jelas putuslah amal kita. Lalu yang keenam, awid dajjal fasyarrul ghaibin yuntadar, atau dajjal. Dan dajjal itu adalah syarrul ghaibin yuntadar, sejelek-jelek yang ditunggu-tunggu, ya, perkara gaib yang ditunggu-tunggu oleh manusia, padahal itu yang jelek. Karena fitnahnya dajjal ini fitnah yang paling besar melanda dunia ini, fitnah yang melanda seluruh umat manusia. Ketika dajjal itu keluar, maka semua orang bisa terkena fitnah kalau dia mendekatinya, nggak akan bisa lepas dari fitnahnya. Semua orang akan mengakui ketuhanannya, mengakui dia sebagai Tuhan. Makanya Rasulullah SAW itu dalam hadis-hadisnya memperingatkan kita. Bahkan seluruh para nabi, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Rasul pertama, sampai beliau SAW, semua itu memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Jangan sampai ketika mengetahui dajjal di sebuah negeri, kita itu bepergian ke sana. Kenapa? Kalau ke sana kita bisa terkena fitnah, mengakui dia sebagai Tuhan, jadilah kita kafir. Fasyarrul ghaibin yuntadar. Sehingga Nabi SAW tidak lepas dari berdoa di penghujung salat beliau atau salat wajib beliau, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang terakhir, awis sa'atu wasfasa'atu adha wa amar, atau hari kiamat. Ini juga akan menghalang kalau sudah hari kiamat sudah. Fasa'atu adha wa amar, Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar. Balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Dan yang namanya kiamat, kata Nabi, fasa'atu adha wa amar. Hari kiamat itu perkara yang sangat berat atau paling berat, wa amar. Amar itu artinya mur itu pahit, tapi maksudnya perkara yang paling pahit, yang paling menakutkan manusia. Karena kalau kita baca keadaan hari kiamat, luar biasa keadaannya. Salah satunya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang kedua. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yauma tarawnaha, di
di hari ketika engkau melihat kiamat terjadi, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, maka wanita yang menyusui dia akan lupa dengan susuannya. Bayangkan dia menyusui lupa dengan susuannya, itu berarti karena saking takutnya. Kalau sekarang ada gempa, seorang ibu sedang menyusui, dia masih bawa bayinya, masih ingat bayinya, besok lupa, sehingga dia tinggalkan susuannya tersebut, bayi yang dia susui. Kenapa? Lebih menakutkan daripada sekarang. Padahal sekarang petir menyambar-nyambar, geledek atau mungkin gempa atau mungkin tsunami atau yang lain, orang masih ingat kepada anaknya, bayi yang disusuinya. Tapi besok tidak. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, semua yang menyusui lupa dengan yang dia susui. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha, dan semua yang hamil semuanya akan menggugurkan kandungannya karena saking takutnya, sampai kandungan pun yang sudah kuat fi qararin makin dia akan lepas, serta yang lainnya. Yang tentunya semua ini adalah perkara yang menakutkan, dan semua itu kalau sudah datang maka orang itu akan terhenti dari melakukan amalan. Makanya kita bersegera untuk memperbanyak amalan-amalan yang kita ketahui, yang kita ajarkan, jangan sampai kita tidak mengamalkannya. Kalau kita itu menjadi tadi al-alimur rabbani, berarti orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu akan menjadi tanah yang subur. Satu ayat lagi yang perlu kita pahami, ya, atau saya baca saja, surat Al-A'raf ayat yang ke-58. Allah mengatakan, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih, dan tanah yang subur. Apa tanah yang subur? Tanah yang dia itu gembur, ya, atau tanah yang baik, thayyib. Kalau diibaratkan manusia, orang yang berilmu tapi dia juga mengamalkan ilmunya, berarti jadilah dia subur. Kenapa? Dia dapat ilmu, ibarat kena hujan, ilmu, lalu dia bisa menjadikan dirinya juga subur. Itu namanya baladut thayyib. Yakhruju nabatuh, akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, akan bisa menghasilkan. Kalau seorang punya ilmu, dia amalkan ilmunya, insya Allah dia akan bisa punya hasil. Tetapi walladzi khabusa la yakhruju illa nakida, tanaman yang jelek, ya, atau tanah yang jelek, walladzi khabusa, tanah yang jelek, la yakhruju illa nakida, maka dia tidak bisa mengeluarkan kecuali nakida, tanaman yang merana. Kenapa? Gak bisa untuk menumbuhkan tanaman tersebut. Maka kita juga khawatir kalau kita punya ilmu tidak kita amalkan ilmunya, murid-murid kita pun mereka adalah orang-orang yang merana, yang tidak punya arti. Maka semoga kalau kita berilmu dan kita amalkan ilmu kita akan bisa menolorkan generasi-generasi yang baik, sebagaimana yang Allah katakan tadi, ya, yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Fa naktafi fi hadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Wa narjullaha an yanfa'a bihi lana jami'an wa ja'alana Allahu mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mau mendengarkan apa yang Allah dan Rasulnya katakan, dan kita mengikuti yang terbaik. Kita ikuti yang terbaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.